Mengenai benteng-benteng di Kepulauan Banda Neira, seluruhnya total ada 13 benteng. Ada 3 benteng di Pulau Neira sendiri dan 4 benteng di Pulau Banda Besar, 1 di Gunung Api, 1 di Pulau Ai, dan 2 di Pulau Run. Benteng Belgika ini sendiri dibangun oleh Peter Booth, seorang gubernur jenderal yang memang ditempatkan di Pulau Neira pada tahun 1611. Benteng Belgika ini harus atau terpaksa dibangun oleh VOC pada masa itu karena melihat resiko yang terlalu besar terhadap benteng Nassau yang ada di pesisir pantai Pulau Neira yang sudah jauh sebelumnya dibangun oleh VOC pada tahun 1609. Mengingat banyak serangan-serangan yang dilakukan oleh rakyat Banda Neira terhadap Nassau, sehingga VOC dalam hal ini Peter Booth memutuskan untuk membangun benteng Belgika di Bukit Belgika ini. Ada beberapa catatan-catatan historis yang menunjukkan Belgika berulang kali diserang oleh rakyat Banda Neira, namun dengan perlengkapan yang sangat terbatas, mereka memang tidak mampu menaklukkan Belgika itu sendiri. Satu peristiwa yang juga sangat menarik ketika rakyat Banda Neira, khususnya di Pulau Neira, berhasil mengepung benteng Nassau yang ada di pesisir Pulau Neira. Itu juga menjadi catatan yang kelam buat orang VOC atau pihak Belanda. Karena ketika mereka tidak mampu untuk menangkis serangan dari pribumi Banda Neira yang menyerang dari bukit ini, yang sebelumnya belum ada Belgika, itu mereka terjebak di dalam Nassau yang sudah terlebih dahulu mereka membuat parit di sekitarnya. Sehingga pasukan-pasukan VOC tidak mampu keluar dan pada akhirnya membuat mereka bertahan untuk bisa survive, hidup terus dengan cara memakan semua binatang yang ada di dalam benteng itu. Di benteng ini sendiri juga punya kisah yang sangat heroik kalau dilihat dari sudut perlawanan rakyat Banda. Di belakang benteng Belgika ini, kalau kita sebut ini sebagai depan, jadi di sana sebagai belakang, itu adalah salah satu strategi perang yang dilakukan oleh masyarakat Banda Neira ketika mereka melakukan penyerangan kepada Belgika. Dan strategi menyerang dari belakang itulah yang juga dipakai oleh Christopher Cole dari Inggris untuk bisa menaklukkan Belgika pada 1800. Jadi Kapten Christopher Cole sebenarnya juga belajar dari sejarah bagaimana pribumi mencoba untuk melakukan penaklukan kepada Belgika pada masa itu. Namun karena Christopher lebih lengkap pasukannya, lebih kuat peralatan perangnya, sehingga dia mampu menaklukkan benteng Belgika ini. Ada sejarah yang bisa kita tampilkan sebagai sebuah cerita kepahlawanan. Ada heroisme di sini yang menjadi cerita minor di buku-buku sejarah. Sebenarnya harus kita kembalikan ini untuk menunjukkan bahwa Banda Neira itu sebenarnya tidak takluk begitu saja. Pihak Belanda atau VOC dalam hal ini juga menderita kekalahan yang luar biasa. Terbunuh pasukannya yang juga begitu banyak. Pertama, sejarah bagi orang Banda itu bukan sekedar narasi masa lalu atau kisah masa lalu, tapi juga meliputi keseluruhan hidup mereka. Itulah kenapa mereka menganggap ketika menuturkan sejarah harus dilakukan dengan bisik-bisik atau di dalam cara-cara yang penuh dengan keadaban. Karena sejarah dalam perspektif orang Banda dari pihak yang dikorbankan pada masa itu menjadi satu sejarah kelam karena di situ ada pembantaian, ada pemerkosaan, ada pengasingan, ada mereka-mereka yang membuang diri di jurang-jurang, memilih itu daripada harus menyerah kepada Belanda. Ini menjadi semacam aib bagi orang Banda Neira. Dalam pikiran dan batin mereka, tutur dari orang-orang tua mereka itu adalah yang paling valid. Dianggap sebagai satu kebenaran, diyakini sebagai suatu kepercayaan yang harus terus dilestarikan sampai hari ini. Ketika berhadapan-hadapan dengan dokumen-dokumen kolonial, itu kita mencoba melihat ini sebagai satu fakta, dua fakta yang sebenarnya sangat-sangat penting untuk diangkat kembali. Saya pribadi sebenarnya juga coba untuk melihat Banda secara dokumen historis, karena itu semua menjadi syarat mutlak bagi sebuah historiografi misalnya. Tapi melihat oral tradisi yang berkembang sampai hari ini dan dipercaya sebagai satu keyakinan, sulit sekali untuk menafikan. Karena ini hidup dari dulu sampai hari ini. Sehingga membuat kita coba untuk mencermati kembali apakah dokumen-dokumen dari Belanda itu adalah sesuatu yang benar adanya, yang sebenarnya tidak setegas apa yang disampaikan oleh orang-orang tua kita di sini. Ternyata setelah kita kombinasikan, itu melengkapi apa yang tidak diceritakan oleh dokumen Belanda.
Sehingga sekarang ilmu sejarah sudah mulai bergeser kepada bagaimana mengangkat kembali oral-oral tradisi ini, tradisi-tradisi lisan. Bagaimana orang Banda melihat mereka sendiri, bagaimana orang Banda menuturkan cerita mereka sendiri, bagaimana orang Banda merasakan hidup mereka di masa lalu untuk hari ini dan menjangkau masa depan.